Apa itu anggur yang baru? Sesuatu yang dari Tuhan. Itu bisa berupa Roh Kudus, itu bisa lawatan, itu bisa mujizat kesembuhan, itu bisa dapat vision yang baru, pengurapan yang baru, tugas yang baru, visi yang baru, yang dari sorga untuk saudara. Kantong kulit yang baru itu elastis saudara. Ketika anggur yang baru saudara terima, saudara harus bergerak mengikuti irama Tuhan, rencana Tuhan. Tidak boleh kaku. Hati kita ini itu adalah kantong kulit yang baru. Kalau Tuhan mau curahkan anggur yang baru, saudara harus punya hati yang baru. Waktu saudara buka hati, bagaimana agar supaya saudara kemudian dipakai Tuhan, atau kemudian saudara itu menjadi penuai di akhir zaman. Ada 5 hal yang saudara harus perhatikan. Saudara masih rindu untuk mendengar firman? Malam hari ini temanya ibadah lawatan. Artinya apa? Tuhan mau melawat kita berkali-kali. Terus saya ingin siapa yang masih rindu untuk dilawat Tuhan? Siapa yang masih rindu untuk dengar firman? Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tema kita anggur yang baru. Wanita yang berdosa, Maria Magdalena, menerima anggur yang baru, ketemu dengan Tuhan Yesus, dan dia memecahkan buli-bulinya. Dan hari itu dia persembahkan minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Butuh 1 tahun kerja, dan dia menyimpan uang 1 tahun kerja itu untuk membeli minyak narwastu. Dan dia pecahkan buli-buli itu. Saudara, hari itu dia terima anggur yang baru dan hati yang baru. Firman Tuhan berkata apa? Imanmu menyelamatkan kau. Jadilah selamat. Wow. Saya mau berkata, waktu Yesus meninggal, siapa yang paling sedih? Siapa yang ada di kubur Yesus? Maria Magdalena. Dia nangis, dia tunggu di kubur Yesus. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Yesus ketika hendak pergi kepada Bapa, Yohanes 20 ayat 20. Dan dia berkata, dia lihat Maria sedang menantikan Tuhan. Dan Yesus berkata apa? Dia turun menjumpai Maria. Dan ini yang saya dapatkan berkat. Seperti ini saudara. Orang yang mencintai Tuhan, saudara, menggerakkan hati Tuhan. Kalau saudara datang dengan cinta kepada Tuhan, sekalipun manusia tidak memperhitungkanmu, cintamu membawa engkau berjumpa dengan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Orang berkata dia wanita dusila, perempuan bersinah. Dia tidak layak masuk ke rumah orang Farisi, apalagi berjumpa dengan Yesus. Tapi Tuhan bukan melihat rupa. Tuhan bukan melihat masa lalu. Tuhan melihat hati saudara hari ini. Dia mungkin berkata, Tuhan aku sudah ditolak. Tapi dia kenal Yesus yang tidak menolaknya. Dia mungkin berkata, aku tidak mampu untuk berubah. Tapi tanda pertobatan, dia persembahkan minyak narwastu itu. Dia pecahkan. Itu tanda dia mau berubah saudara. Itu tanda aku mau dekat,
Mungkin kalau saya bahasanya gini, mungkin bau kenajisanku ini terlalu, aku gak layak Tuhan. Tapi aku berharap hatiku yang hancur dan bau minyak tarwastu ini membawa aku mendekat padamu. Amin. Amin. Apalagi hari ini, engkau dan saya, firman Tuhan berkata, kita bisa mendekat di dalam hadiratnya oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Darah Yesus melayakkan saudara untuk mendekat. Dan engkau berubah karena engkau mendekat. Tidak pernah kita bisa berubah. Iblis bilang begini, tunggu, buang dulu minumanmu, baru kau datang gereja. Buang itu dulu rokok, baru kau datang gereja. Buang dulu itu siapa cewek atau siapapun, baru kau datang gereja. Karena di gereja itu untuk orang-orang benar. Saya bilang saudara, salah besar. Kenapa? Karena orang tidak mungkin berubah di luar. Orang tidak akan mungkin bisa berubah kalau dia di luar. Mama, sekalipun suamimu belum berubah, ajak dia pergi gereja. Karena one day, satu hari, hari Tuhan seperti hari ini, suamimu, anakmu, istrimu bisa diubah Tuhan. Karena dia Tuhan yang mengubah. Amin saudara. Lukas 5 ayat 37 dan 38. Saya coba mengalir saudara. Tuhan tolong saya. Kita baca sama-sama Lukas pasal yang kelima ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Jadi anggur yang baru. Apa itu anggur yang baru? Sesuatu yang bukan dari manusia. Sesuatu yang dari Tuhan. Sesuatu yang ilahi. Yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Itu anggur yang baru. Itu bisa berupa Roh Kudus. Itu bisa lawatan. Itu bisa mujizat kesembuhan. Itu bisa dapat vision yang baru. Pengurapan yang baru. Tugas yang baru. Visi yang baru. Yang dari sorga untuk saudara. Tapi ini berbicara tentang kuasa Tuhan. Dan itu tidak pernah lepas dari Roh Kudus. Ayat 38. Tetapi anggur yang baru, sama-sama katakan. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi pertanyaannya, kalau begitu apa itu kantong yang baru? Benar saudara? Kalau saudara baca tentang anggur yang baru dan kantong yang baru di dalam perjanjian baru, hanya Lukas yang menulis ini. Murid Yesus. Lukas itu seorang doktor. Jadi kalau dia bicara, saudara, dia agak sedikit ilmiah. Kantong kulit yang lama dengan kantong kulit yang baru, bedanya di mana? Jadi dulu anggur itu wine, anggur, karena orang di sana dingin, jadi orang bisa minum anggur sedikit, bukan untuk mabuk, untuk menghangatkan badan. Dan anggur itu yang baru harus disimpan dalam kantong kulit yang baru. Kalau dia di kantong kulit yang lama, ketika anggur itu turun, kantong kulitnya pecah. Kenapa? Karena kantong kulit itu sudah kehilangan, yang lama itu sudah kehilangan minyaknya. Nah, kantong kulit yang baru, jadi kantong kulit itu dibuat dari kantong kulit binatang, domba, kambing. Kalau yang baru itu elastis saudara, bisa dia
mengembang, bisa dia ikuti tekanan daripada anggur yang baru. Dia bisa elastis. Tahukah saudara bahwa ketika anggur yang baru saudara terima, saudara harus bergerak mengikuti irama Tuhan. Amin. Rencana Tuhan. Saudara tidak boleh kaku. Kalau kaku, saudara pecah. Tidak bisa tahan. Kantong kulit yang lama itu kantong kulitnya harusnya itu kantong kulit disimpan di suhu tertentu. Tidak bisa disimpan di matahari, di pinggir jalan, tidak terurus. Baru kemudian kita mau kasih dia anggur yang baru, pecah saudara. Kenapa? Dia sudah jadi kaku. Bengkerut, mungkin di luarnya masih baik, tapi di dalamnya sudah retak-retak. Karena untuk kantong kulit itu harus disimpan pada suhu tertentu. Demikian juga hidup kita. Saudara, kalau saudara sudah terima anggur yang baru, harus andai menjaga hatimu. Kalau begitu kantong kulit itu bicara tentang apa? Ayub pasal yang ke-32 ayat 19. Ini anak pinter nih, cepat dia. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa. Seperti kirbat yang baru yang akan meletup. Jadi saudara, hati kita ini itu adalah kantong kulit yang baru. Amin. Amin saudara. Jadi kalau Tuhan mau curahkan anggur yang baru, saudara harus punya hati yang baru. Bagaimana cara hati yang baru? Waktu saudara naik, waktu saudara buka hati, waktu saudara mau bertobat. Tuhan, aku mau berubah. Amin. Nah, saya ingin masuk. Bagaimana agar supaya saudara kemudian dipakai Tuhan. Atau kemudian saudara itu menjadi penuai di akhir zaman. Saudara mau tahu? Saya bilang ada 5 hal yang saudara harus perhatikan. 5 hal, ini saya belum pernah khotbahkan saudara. Ini pertama kali khotbah ini dibuat dom, buat sorong. Haleluya. Saya sudah khotbah anggur baru lebih dari 20 kali. Tapi selalu baru. Tapi ini lebih spesial lagi saudara. Lebih spesial. Yang pertama adalah saudara mesti perhatikan kualitas benihnya. Kualitas benih. Kita baca Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Tetapi Allah jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Jadi perhatikan hal ini. Setelah saudara terima anggur yang baru, saudara sudah punya hati yang baru, saudara harus tahu memperhatikan hal ini. Perhatikan mulai sekarang kualitas dari benih taburanmu. Apa itu? Itu bisa uang, tapi itu bisa kelakuan saudara, tingkah laku saudara, pola hidup saudara, perkataan saudara. Jangan lagi berkata, kepada anakmu, kau ini anak yang jahat, tidak boleh. Karena kau sedang menabur, harus menabur yang baik. Mama-mama yang terkasih, yang disayang Tuhan Yesus, masa depan anakmu
terletak pada bibirmu. Saya punya satu mama saya, kami 5 bersaudara. Saya waktu kecil, itu benar-benar lahir, kita keluarga sederhana. Kalau musim hujan, saya paling ingat satu hal. Di belakang rumah saya kanal, ukuran rumah 3 kali 9, 2 lantai, tapi lantainya lantai kayu. Panjang cuma 9 meter, lebar cuma 3 meter. 5 orang anak. Saya anak paling tua. Dan ketika hujan datang, ini yang terjadi. Hari itu papa saya belum kenal Yesus. Dia masih seberang, saudara sepupu. Jadi kami dari seberang. Dan saudara, apa yang terjadi ketika musim hujan datang, itu paling mendebarkan. Kenapa? Karena kanal di belakang kami, saudara. Dan itu artinya apa? Saya siap-siap kalau pergi sekolah. Saya kasih masuk baju saya pakai baju yang lain, baru saya kemudian turun begini. Ada di bagian yang saya harus berenang. Dan waktu saya berenang, saya harus singkirkan. Apa itu? Emas-emas. Kanal di belakang. Ternyata banyak ibu yang duluan cepat tanggap, ketawa. Saudara bisa bayangkan, sampai di sekolah saya mandi. Karena bau, saudara. Pakai sabun, masih lagi. Kemudian ganti baju. Orang bilang, bau, Hendrik bau. Istri saya lihat foto saya waktu SMP. Dan dia guyon dengan saya. Papa, dulu kok kenapa? Ini fotomu? Saya bilang, iya. Kenapa dia bilang? Saya bilang, kenapa? Kok hitam sekali? Terus dia bilang, kok jelek ya? Tapi bersama Yesus, yang jelek diubah Tuhan. Amin. Yang miskin diubah Tuhan. Bersama Yesus. Yang terjadi begini, satu kali tante saya marah dengan saya. Karena saya golongan nakal waktu kecil. Nakal, saudara. Aktif nakal. Jadi waktu tante saya datang, dia bilang gini. Dia bilang, ini anakmu Hendrik. Kau berdoa saja. Mudah-mudahan kalau dia besar, dia tidak jadi tukang becak. Bukan dia, dia bilang, mungkin dia jadi tukang becak, kau bersyukur. Yang penting dia jangan jadi perampok. Mama saya pegang saya, dia peluk dan saya nangis. Hati saya mengkal, saudara, waktu dibilangin begitu. Tapi mama saya peluk saya. Dan dia bilang apa? Anakku nanti akan menjadi hamba Tuhan. Anakku nanti menjadi orang berpendidikan. Sama seperti keluarga, sama seperti yang lain. Itu tanteku begini. Saya mau bilang, perhatikan benih yang saudara tabur. Kualitas Yesus, Roh Kudus ada di dalammu. Dan Yesus ada di dalam kita. Tidak pernah Yesus memperkatakan yang negatif, kutuk, tidak pernah. Tetapi saudara, Tuhan Yesus memberi sebuah contoh. Tuhan Yesus lewat perkataannya, dia menyembuhkan orang. Langit dan bumi diciptakan oleh perkataan. Bahkan ketika Yesus hidup pun juga, dia cukup kadang-kadang memperkatakan firman, memperkatakan dan sesuatu terjadi seperti perkataannya. Tetapi satu kali Yesus
bicara kepada pohon ara yang tidak berbuah. Dan dia bilang begini, kalau musim depan engkau masih tidak berbuah, maka engkau akan mati. Dan pohon ara itu, firman Tuhan menulis, pohon itu tidak berbuah dan akhirnya mati. Apa artinya? Tuhan Yesus sedang mengajar kita bahwa perkataan kita itu berkuasa. Bukan hanya untuk hal yang positif, bahkan untuk hal negatif. Berhenti untuk mengutuki suamimu. Dia tidak akan berubah kalau saudara mengutukinya. Dia tidak akan berubah kalau saudara marah, maki dia. Bersama saya ada istriku yang tercantik, terbaik. Bangkit berdiri, boleh lambaikan tangan saja. Puji Tuhan. Istri saya kemarin bersaksi, saudara boleh lihat nanti di YouTube. Ada Joseph Hendrik Gumulia di Facebook ataukah Holy Glory Church Makassar. Saudara subscriber di sana, saudara lihat khotbah kesaksian ibu kemarin, saya tidak ulang. Tapi saya mau berkata 11 tahun dia berdoa buat suaminya. Dan hari ini suaminya bisa ada karena doa daripada istri. Jangan pernah mama-mama, jangan pernah berhenti buat berdoa. Amin. Jangan ucapkan negatif buat suamimu, buat anakmu. Boleh lambaikan tangan mama-mama yang mau berubah. Bapak-bapak, berhenti tanganmu untuk memukul anakmu. Berhenti mulutmu untuk memaki dia. Sebab di mulutmu terletak masa depan keluargamu. Terletak masa depan anak-anakmu. Saudara Ivan dulu itu anak yang dia sudah bilang nakal, saudara. Setiap kali mau ambil rapot, saya paling berdebar-debar. Kami dua suami istri saling dorong. Istri bilang, papa yang pergi. Saya ini sudah pergi, nanti berikutnya mama yang pergi. Kenapa? Pertama, ketika kita terima rapot, kalau dia datang dia bilang begini, papa, saya ranking 3. Saya pertama kali itu berpikir benar-benar ranking 3. Ternyata merah. Ranking 3 dari belakang. Aduh. Satu kali lagi dia datang lagi. Papa, mama, saya ranking 5. Nah tuh. Kita datang lihat. Berharap kali ini dia bisa berubah. Ternyata ranking 5 dari belakang. Banyak merahnya. Wah. Istriku marah terus. Saya juga marah. Tapi dia gak berubah. Di depan kita ya. Rotan, cambuk. Sampai satu kali Tuhan bilang ke saya. Ubah perkataanmu. Saya bilang sama istri. Kita mesti rubah perkataan kita. Kelas berapa itu Ivan? Kau berubah jadi tidak merah. Kelas 5. Jadi Anda bayangkan dari TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Dia cuma karena dilolos saja. Ternyata kalau pergi di sekolah saudara, guru lagi belajar begitu, dia patek dari belakang. Dia patek roknya gurunya. Gitu. Sudah orang belajar, dia naik di atas meja. Dia bilang, miss. Kau salah itu miss. Sudah kau tidak usah jadi guru, bodoh. Dia bilang begitu. Saya bisa tahu dari mana? Waktu saya terima rapot, missnya menangis dengan saya. Saya bilang, aduh. Saudara,
Tapi waktu kami berubah, saya bilang, kau anak yang cinta Tuhan, kau anak yang pintar. Dia bilang, kan bilang saya bodoh. Tidak, kali ini minta maaf. Papa salah, mama salah. Kau anak yang pintar, kau anak yang berhasil. Saudara, dia bawa pulang dengan gembira. Gitu. Dan dia bilang begini, Papa, mama, saya sudah ranking berapa hari itu? Pertama kali gue dapat ranking. Dia bilang, saya ranking 10. Saya bilang, puji Tuhan, paling tidak ranking 10 tidak dari belakang kan? Bukan ranking 3 dari belakang. Ranking 10. Begitu saya buka, betul ranking 10. Satu kali lagi semester berikutnya, dia datang lagi. Dan dia bilang gini, saya ranking 5. Saya nanti mau ikut olimpiade. Hati ini, saudara, masih rada tidak percaya. Setiap kali raport, soalnya sudah 4 tahun, 5 tahun terima raport selalu bohong terus. Mendebarkan. Begitu buka, betul ranking 5. Dari mana bisa? Perkataan, saudara. Perkataan. Akhirnya apa? Dia sejak kelas 1 SMP, dia sudah mandiri. Saya tidak lagi kasih uang jajan, tidak lagi bayarkan uang sekolahnya, sendiri bayar sampai selesai kuliah. Saudara mau anakmu diubah? Ubah perkataanmu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi yang pertama apa? Perhatikan kualitas benih yang saudara tabur. Kualitas benih. Amin. Kelakuan saudara. Saudara harap suamimu pulang. Tapi kalau begitu dia pulang, dia terima maki-makian selalu. Saudara ajak berkelahi. Laki-laki itu egois, mama-mama. Laki-laki itu sombong, mama-mama. Betul, karena saya juga laki-laki. Dia punya ego besar. Anda berkata, kenapa laki-laki begitu? Makanya Anda harus doakan. Hanya di dalam Tuhan, dia bisa egoisnya dimatikan dan dia bisa rendah hati. Tapi waktu dia belum berubah, Anda harus terima bahwa dia egois. Betul lah bapak-bapak? Tapi Tuhan sanggup mengubah. Jadi bagaimana? Dia ubah seringkali mama-mamanya dulu. Supaya ketika papanya sudah pulang, dia tidak kecewa. Makanan sudah sedia. Dia dengan lembut melayani. Tersenyum. Walaupun belum bawa pulang uang. Jangan ibu bilang apa? Saya setengah mati kerja. Kau cuma tahu datang sini makan. Kau cuma tahu minta uang untuk beli minuman, untuk beli rokok. Kalau saya tahu, saya menyesal kawin dengan kau. Jangan. Saudara sudah pilih waktu dia ganteng, waktu dia ada pekerjaan. Saudara tidak menyesal. Sekarang kalau sudah menikah, jangan menyesal. Terima yang baik dan juga yang kurang baik. Yang kurang baik Anda bisa ubah. Yaitu apa? Dengan saudara menabur kualitasnya. Kalau perilaku saudara, saudara sambut. Jangan sambut pulang suami saudara pakai baju tidur, belum mandi dari pagi. Saudara, dia pulang, biar belum dapat uang. Tapi Anda harum, pakai baju yang rapi, baru mandi, makanan di meja. Padahal Anda juga baru pulang kerja. Bangun pagi, saudara siapkan makanan pagi, makanan siang. Itu istri saya begitu, saudara.
Dia saksikan sampai dengan dia berhenti. Kemarin saudara dia bersaksikan. Berhenti marah-marah. Dan di titik itu Tuhan jamah saya. Lihat cara Tuhan. Yang kedua, kualitas. Yang pertama kualitas apa? Benih. Yang kedua, kalau Anda ingin dipakai Tuhan, Anda ingin menuai, Anda ingin diurapi Tuhan, Anda ingin lihat hasilnya, perhatikan kualitas tanahnya. Kualitas tanah. Matius pasal yang ke-13. Tunggu saudara. Ayat 3 dan sampai 8. Ya benar. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya ada seorang menabur keluar untuk menabur. Jadi Yesus memberi perumpamaan tentang orang menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lahayulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tempat semak duri. Lalu makin besarlah semak duri itu, mengimpit sampai mati. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Hal yang kedua, perhatikan kualitas tanahmu. Tadi kualitas benih itu adalah firman Tuhan, perkataan saudara. Itu kualitas benih, perilaku saudara itu kualitas benih. Firman itu bisa berupa perkataan kita, tapi bisa berupa tindakan kita, perilaku kita. Amin. Amin. Dan itu benih yang saudara tabur. Yang kedua, perhatikan kualitas tanahnya. Kualitas tanah itu penting. Apa artinya saudara? Kualitas tanah itu tanah hati kita. Sama dengan kirbat yang baru. Kalau kualitas tanah hati saudara subur, ditabur firman, firman itu tumbuh. Oleh sebab itu lihat, perhatikan baik. Ada banyak orang mengiring Tuhan, tapi dia tidak memperhatikan supaya kualitas tanah hatinya ini baik. Kualitas tanah hati yang buruk itu apa? Kualitas tanah yang berbatu-batu. Apa itu kualitas tanah berbatu-batu? Orang yang menyimpan sakit hati. Itu tanah hatimu lagi berbatu-batu. Dengar firman, dengar ini. Kualitas tanah yang berbatu-batu itu. Orang yang menyimpan sakit hati. Saudara. Kualitas tanah yang di pinggir jalan. Ditabur benih, dimakan sampah. Burung. Diberi firman, masuk sini, keluar sini. Masuk kiri, keluar kanan, tidak ada yang nyantol. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Itu buat orang. Itu sulit. Dia tidak percaya.
Kualitas tanah yang semak duri, ada lagi saudara. Yaitu dia tumbuh, dia dihimpit. Berapa banyak orang yang dengar firman dia berkata ya. Tapi pulang dari rumah, dia lihat keadaan belum berubah. Dia mulai khawatir. Dia mau instan, dia mau cepat. Tuhan bisa buat yang cepat saudara. Tetapi Tuhan mau mempersiapkan saudara untuk menerima perubahan. Amin. Orang yang khawatir terima firman, sebentar lagi dia terhimpit firmannya, hilang, tidak bisa tumbuh. Kenapa? Lain yang didengar, lain yang dia perkatakan, kecewa, sakit, hati, tawar hati, semua. Itu kualitas tanah yang tidak baik. Hal yang berikutnya, kualitas tanah yang keempat adalah kualitas tanah yang baik. Ditabur benih, ada yang terima 100 kali ganda. Ada yang terima berapa? 60 kali ganda. Ada yang terima 30 kali ganda. Kenapa saudara? Tanah hatinya baik. Apa itu tanah hati yang baik? Tanah hati yang percaya. Tanah hati yang tulus, tanah hati yang murni, tanah hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak pakai alasan, saya mau percaya kalau begini, saya mau percaya kalau begitu, saya mau percaya kalau Tuhan buat begini. Itu orang yang tidak percaya sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara percaya sungguh-sungguh, seperti Habakuk berkata, sekalipun pohon zaitun tidak berbuah, aku tetap percaya. Amin. Saudara percaya karena dia adalah Tuhanmu. Percaya karena dia layak untuk kita percayai. Karena percaya karena dia janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari. Engkau boleh percaya kepada dia. Karena dia adalah Allahmu. Pencipta langit dan bumi. Dia yang memberikan hidupnya. Nyawanya di atas kayu salib. Dan dia yang berjanji. Dia mendapati setiap firman-Nya digenapi. Percaya saudara. Tumbuh di hidupmu saudara. Terima kasih. Itu baiknya ada istri saudara. Kita mau apa nih? Udah disiapin. Suaminya keringatan udah dikode. Saya ingat Jokowi rambutnya selalu begini. Jadi istrinya selalu. Yang ketiga, menabur. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Menaburlah, karena saudara akan menuai. Perhatikan taburanmu. Kalau saudara menabur jagung, tumbuh jagung. Saudara menabur tanam ubi, tidak mungkin tumbuh padi. Tidak mungkin. Atau mangga, tidak mungkin. Tumbuhnya apa? Ubi. Ubi orang Papua, wah mantap saudara. Pantasan
Papua suka makan ubi ya. Tabur padi, menuai apa? Padi. Satu kali saudara menabur doa, menuai apa? Hasil dari doamu. Keintiman, pengurapan. Saudara sungguh-sungguh bayar harga, hidup kudus, hidup benar, cari Tuhan sungguh-sungguh, engkau terima pengurapan Tuhan. Saudara menabur keuangan, engkau akan menerima uang. Satu kali saya punya pendoa, izinkan saya bersaksi. Dan saya tahu kalau dia mendengar ini, dia juga setuju. Saya punya pendoa dulu 15 tahun yang lalu, sekarang masih pendoa saya, tapi sekarang lagi ada di Papua, di Timika. Dia tamatan STT Jeffrey. Dan dia bilang saya begini saudara, Bapak, saya ini sudah melayani Tuhan 25 tahun. Oh ya, saya pernah jadi gembala. Saya pendoa 25 tahun. Saya mau tanya sama Bapak, kenapa saya belum diberkati secara keuangan? Dan dia sambil ngomong, sambil air matanya mau keluar saudara. Saya bilang, saya juga mau diberkati Bapak. Dan waktu dia berbicara itu, kami sering naik ke menara doa. Dan tiba-tiba Roh Kudus bicara ke saya, perhatikan taburanmu. Saya bilang ke dia, kamu, ibu sudah menabur. Saya sudah berdoa. Saya doa puasa. Saya sungguh-sungguh melayani. Saya bilang, kalau saudara berdoa sungguh-sungguh melayani, pasti kau dipakai Tuhan. Betul, saya dipakai Tuhan. Banyak orang sembuh, orang-orang datang minta saya didoakan. Tapi kenapa saya belum diberkati? Saya tanya ke dia, Ibu sudah pernah menabur enggak? Saya sudah menabur air mata Bapak. Saya bilang, Ibu menabur air mata, pasti menuai kemenangan. Tapi ibu mau menuai uang, materi, uang. Saya mau tanya, sebagai hamba Tuhan, ayo jujur ya. Ibu menabur enggak uang buat pekerjaan Tuhan? Setiap kali ibu disuruh Tuhan menabur, dia diam. Bukankah firman Tuhan bilang bahwa saya terima berkat sebagai lewi-lewi, uang? Saya bilang, ya. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita dicukupkan? Ya. Apa ibu buat kekurangan? Tidak. Tapi kalau ibu mau berkelimpahan sebagai hamba Tuhan, mulai menabur. Kemana yang Tuhan suruh? Uang. Bapak ibu saudara terkasih, dulu dia berkekurangan, pas-pasan lah. Tapi saya mendengar hari-hari ini, dia diberkati Tuhan. Dia sudah punya rumah yang dulu belum punya. Dia sudah punya anak, tamat sarjana dua-duanya. Bahkan yang satu dibiayai pergi sekolah sampai S2 di luar negeri, di China. Kok gak ada yang tepuk tangan, cuma Bapak? Kapan itu berubah? Waktu dia mulai menabur. Jadi sekarang walaupun dia punya uang, berapa dikasih? Oh, setiap kali dia pergi doa, Tuhan gerakan tabur, dia tabur. Tuhan kasih, dia nabur, Tuhan kasih. Sebab kita ini jadi saluran. Amin. Berkat Abraham itu melaluimu, kata Tuhan. Melalui Abraham, bangsa-bangsa diberkati. Bukan Abraham diberkati saja, tapi melalui Abraham. Kalau kita jadi saluran, saya mau tanya, berkatmu terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas, benar sekali. Tidak terbatas.
Oleh sebab itu Ahok bilang apa? Saya lebih suka menjadi menjabat di pemerintahan. Karena kalau dompetku terbatas. Kalau saya menjabat di pemerintahan, berkat tidak terbatas. Saya bisa gerakkan orang-orang untuk bantu orang lebih banyak. Memuliakan nama Tuhan. Saya mau berkata, pejabat-pejabat Papua, saudara-saudara semua, mengerti akan hal ini. Engkau jadi saluran berkat. Amin. Yang keempat. Oke, yang ketiga, saya pengen contohnya. Tapi saya tidak, saudara baca di rumah saja, 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Di situ diceritakan Elia disuruh pergi ke rumah janda Sarfat yang miskin. Janda ini bilang sama Elia, Elia bilang, beri aku makan. Janda ini bilang apa? Aku gak punya makanan. Kemudian Elia bilang begini, apa yang ada padamu? Saya punya minyak, tepung sedikit dan minyak. Tetapi ketika saya mengolahnya, kemudian saya dan anakku makan hari ini, setelah itu kami akan mati. Jadi artinya tepung dan minyak itu diolah cukup untuk 1 kali makan. Benar Bapak Ibu? Tapi Elia bilang begini, berilah kepadaku lebih dahulu, maka tepung dan minyakmu tidak akan pernah habis sampai musim kekeringan berlalu. Saudara, seringkali kita berpikir gini, Tuhan, ada banyak orang kaya yang kau pakai. Tapi kenapa Tuhan gerakan hatiku? Padahal saya ini keluarga yang miskin biasa. Saudara, Tuhan mau ajar Anda supaya Anda menabur, supaya Anda menerima kelimpahan. Saya belajar, saudara. Di jemaat kami ada orang Kupang, ada orang Toraja, orang-orang sederhana. Ketika Tuhan minta untuk mereka menabur, secara manusia saya nggak tega. Saya nggak mau bicara. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu nggak ajar mereka, kalau mereka nggak belajar untuk percaya, aku nggak bisa memberkati. Jadi Elia harus menguatkan hatinya untuk ngomong. Tujuannya apa? Bukan Elia kejam. Bukan Elia mata duitan. Tidak. Ada banyak rumah di situ. Tapi Tuhan yang menyuruh dia ke janda itu. Janda yang miskin itu. Saudara, Anda tahu? Janda itu tidak pernah habis minyak dan tepungnya. Saya pernah akhir tahun lalu, waktu masa COVID, keliling ke rumah. Satu kali saya diundang di sebuah rumah orang Kupang. Di sana dia tidur, di sana dia masak, toiletnya juga di sana. Di sana juga dia terima tamu. Anda bisa mengerti, kecil rumah itu. Tahukah apa yang dia jamukan, saudara? Saya kaget. Karena orang kaya saja tidak jamu saya seperti itu. Dan tiba-tiba Tuhan bilang ke saya, itu uangnya yang terakhir. Itu taburan. Dia bilang, Bapak, saya sudah tunggu lama. Bapak datang. Minta maaf Bapak, keadaan kami begini. Dan saya hanya bisa kasih yang seperti ini. Saudara, saya nangis. Dan tiba-tiba waktu saya berdoa, saya bilang ke dia, tahun ini
Saya sudah lupa bahwa itu sudah bulan 11. Dan saya ngomong tahun ini, engkau akan diberi rumah oleh Tuhan, Jehovah Jireh. Karena kau menjamu. Saya nangis saudara. Ada kemarahan kudus buat kemiskinan di hatiku hari itu. Dan saya perkatakan, hari ini dia akan diberkati. Saya udah lupa saudara. Tiba-tiba di awal tahun ada orang yang bilang gini, Pak, yang itu yang Bapak datang. Bapak bilang dia akan punya rumah. Bapak mau tahu ceritanya? Hari ini bosnya panggil dia sudah 25 tahun kerja. Dan bosnya bilang begini, saya mimpi tadi malam. Dan Tuhan bilang kasih kau ini, ada rumah di sana. Dia bilang, Bapak, saya tidak bisa bayar, tidak ada uangku. Dia bilang tidak usah bayar, ambil saja. Betul Bapak? Dia bilang betul, ambil saja. Saudara, ada banyak orang tidak mengerti caranya menabur. Apa yang ada padamu adalah titipan Tuhan. Saudara harus belajar nabur. Saya bangga, saya luar biasa. Dikelilingi oleh pengusaha-pengusaha, hamba-hamba Tuhan. Yang mereka selalu menabur. Saya punya ada anak rohani. Mereka punya PK, mereka pernah kerja. 6 bulan berturut-turut gajinya saudara. Itu hanya sisa 10% yang diambil, 90% dia tabur buat pekerjaan Tuhan. Dan dia sambil nangis, dia pegang tanganku. Pak, Tuhan suruh saya menabur 6 bulan berturut-turut gaji. Saya bilang, nak, gajimu tidak seberapa. Tidak usah. Jangan Bapak. Dia bilang, Bapak sudah memberi kami teladan. Percuma saya dengar firman kalau saya nggak belajar ikut apa kata Tuhan. Saya nggak mau terima saudara. Dia paksa. Sambil dia berlutut. Dia bilang, Bapak, taruh tanganmu di kepalaku. Supaya saya juga dipakai Tuhan. Saya juga diberkati Tuhan. Saya cuma bisa berikan ini. 6 bulan, setiap bulan saudara bikin hatiku hancur. Dan saya bilang begini ke dia. Waktu dia 6 bulan berikutnya. Sorga, Bapakku dengar. Anakmu sudah menggenapi apa yang kau katakan. Buka tingkap-tingkap lagi dan curahkan berkat atasnya. Anda mau tahu? Hari ini dia diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Saya punya banyak cerita yang lain. Satu kali ada seorang anak bilang gini. Dia persembahkan semua. Saya bilang, terus kenapa kau persembahkan semuanya? Dia bilang gini, Pak, kan Tuhan suruh. Terus kau makan apa? Tidak apa-apa, saya puasa. Minimal saya belajar. Saya bilang, terus kau jalan pergi ke itu. Bagaimana motormu isinya bensin? Kau tidak ada uang. Dia bilang tidak apa-apa. Dan apa yang terjadi saudara? Dia bilang saya begini. Kan saya punya Bapa di surga. Gampang. Saya kan tinggal minta saja. Dia suruh saya kasih. Gampang, saya nggak punya. Saya tinggal minta saja. Saya belum minta, dia sudah kasih Bapak. Saya berkata, imanmu sungguh-sungguh besar.
Saudara, saya rasanya mau berhenti karena sudah terlalu lama. Apakah saya perlu lanjut? Poin yang kelima dan keenam. Ya mau saya lanjut boleh angkat tangan. Saya pengen lihat dulu. Atau kita berhenti saudara. Yang mau lanjut boleh angkat tangan. Saya cepat. Yang keempat, saudara harus belajar lihat musimnya. Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Saudara harus tahu, ngerti kapan musimnya menabur. Dan setiap orang yang menabur, dia harus ngerti bahwa ini musimnya untuk menabur. Dan ketika musim itu saudara nabur, Tuhan akan membuat engkau menuai. Perhatikan season musim Tuhan. Dan saya selalu belajar, seringkali Tuhan itu membuat kita menabur bukan hanya waktu kita kelimpahan. Tapi justru waktu pas-pasan. Dia minta kita menabur. Saya bersyukur punya istri. Bugem. Gak pernah dia bilang saudara. Jadi kalau kami dua ini menabur. Kalau kita dua berdoa. Di dalam nama Yesus berapa taburan. Maka saya menulis, dia menulis. Tapi perjanjian kita, siapa yang lebih besar, itu yang jadi. Saya mau jujur saudara. Saya mau jujur, boleh saya jujur? Ternyata 10 kali saya menulis, 9 kali istriku lebih besar. Atau 8 kali. Cuma 2 kali saya. Boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya bersyukur untuk itu. Luar biasa. Seasonnya. Seringkali Tuhan mau keluarkan mamon di hidupmu. Berkali-kali kami harus kosongkan rekening. Tanpa ada orang yang tahu. Berkali-kali saudara. Mamon harus keluar. Buat bukan tabur buat gereja kita saja. Tapi berkali-kali buat gereja lain. Ibadah yang lain. Saya hanya duduk. Tuhan bilang tabur sekian. Tabur semuanya. Dan itu berkali-kali. Hal yang kelima. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Hal yang kelima. Intervensi ilahi. Saudara harus perhatikan intervensi Tuhan. Saudara harus izinkan intervensi Tuhan di hidup. Di intervensi Tuhan ketika engkau berjalan dengan Tuhan. Kejadian 26 ayat 1 sampai 14. Ini bicara tentang Ishak hari itu pergi ke Mesir. Dan hari itu saudara, Ishak kemudian bicara, ditanya istrimu ini Ribka ini siapa? Adikku, saudaraku. Karena dia takut nanti kalau Ribka kemudian Ishak dibunuh. Tetapi ini yang terjadi saudara. Tiba-tiba ada intervensi Tuhan. Raja melihat. Ribka dengan Ishak sama-sama di kamar. Dan dia tanya. Itu istrimu kan? Dan firman Tuhan bilang apa? Ishak menjawab dengan jujur. Ya, Ribka istriku. Maafkan saya. Dia berkata, raja ini berkata, waduh, hampir saja kami berbuat dosa. Dan dia umumkan semua orang di situ.
Jangan ada orang yang mengganggu Ribka, karena Ribka itu sangat cantik. Karena dia istri daripada Ishak. Dan firman Tuhan berkata di ayat 12 sampai 14, maka menaburlah Ishak. Waktu itu masa apa? Masa kekeringan. Maka menaburlah Ishak. Dan dia menuai 100 kali ganda. Saya mau berkata seperti ini. Mungkin engkau pernah buat salah. Tetapi jangan kecil hati. Datang ke Tuhan dan izinkan Tuhan intervensi dan merubah hidupmu. Dan kau berbalik dan menabur, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan engkau akan melihat tuaian yang besar, 100 kali ganda terjadi. Saya jemput kita bangkit berdiri. 5 hal ini perhatikan. Kualitas benih saudara, kualitas tanah, taburan saudara, musim yang saudara harus perhatikan kapan engkau menabur. Dan engkau izinkan intervensi ilahi dari setiap hidupmu saudara. Tiramaya Shanna. Kenoreneteke. Sikira pohenataka.